Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Lalu apa maksud kedatanganmu? Aku ingin mendengar jawabanmu, Gajah Mada. Kau harus menjawab dengan jujur dan tegas. Jawaban mengenai apa? Katakan, mengapa kau lumuri lapangan Bubat dengan darah ayah bundaku, kakak kandungku, dan seluruh pengiringnya? Apakah salah mereka hingga kau mengerahkan bala tentaramu untuk membantai mereka? Apakah karena kau merasa menjadi orang yang paling perkasa dan paling berkuasa di Majapahit ini? Hingga kau seenaknya saja berbuat sewenang-wenang. Ayo jawab, mengapa kau bungkam saja? Bukankah kau manusia besar? Manusia paling jantan di seluruh bumi Majapahit ini? Hah? Mengapa kau tidak mau menjawab? Apakah kau takut pada bayang-bayang dosamu sendiri, Gajah Mada? Kalau kau tidak mau menjawab, maka pedangku yang akan bicara. Sabarlah. Tentu aku akan menjawab pertanyaanmu itu. Tapi tenangkan dulu hatimu. Bisakah seorang yang menaruh dendam dibujuk untuk menenangkan hatinya? Jangan begitu, anak manis. Dendam itu tidak baik. Aku pun banyak masalah. Dan seringkali hatiku disakiti orang lain. Tapi aku tetap berusaha untuk tidak menaruh dendam pada siapapun. Cukup. Jangan bicara ngalor ngidul. Jawab saja pertanyaanku tadi. Akan kujawab. Tapi ada syaratnya. Dan selama kau tidak mau memenuhi persyaratanku, maka aku pun tidak akan pernah menjawab pertanyaanmu itu. Dan selama hidupmu, kau tidak akan pernah mengetahui peristiwa Bubat secara lengkap. Baiklah. Persyaratan apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Duduklah baik-baik. Ayo, duduklah. Dan sarungkan kembali pedangmu itu. Kau akan mengecoh aku, bukan? Anakku, apakah aku ini tampak seperti seorang penipu? Seorang yang licik dan suka berbuat curang di matamu? Duduklah. Nah, bukankah begitu lebih baik? Cepat katakanlah jawabmu. Sekarang juga. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berbincang-bincang denganmu. Cepat! Tenanglah. Dalam hal ini, terpaksa aku tidak bisa menjelaskan dengan tergesa-gesa. Sebab apa yang hendak kusampaikan merupakan sebuah rangkaian kisah yang sedikit panjang. Dan kau akan merangkai sebuah dongeng. Kau sendiri nanti yang akan menilai. Apakah kisah yang kupaparkan ini hanya sebuah dongeng, ataukah suatu kenyataan yang bisa diterima akal sehat? Baiklah, akan kumulai saja. Waktu rombongan Pajajaran yang terdiri dari Sri Baginda dan Permaisuri, dia Pitaloka dan adiknya yang masih kecil, berikut bala tentara yang menjadi pengiring, sudah sampai di lapangan Bubat. Waktu itu,
aku sedang berunding dengan Sri Baginda dengan didampingi oleh Dewan Sabta Prabu. Pada pokoknya, kami membicarakan sekitar acara penyambutan para tamu dari kerajaan Pajajaran. Paman Mada, kukira kita jangan terlalu lama membiarkan para tamu menunggu di lapangan Bubat. Apakah upacara penyambutan belum juga siap? Ampun, Sri Baginda. Harap Paduka bersabar barang sejenak. Apalagi yang harus kita tunggu? Ampun, Sri Baginda. Ada sedikit persoalan yang mengganjal di hati kami. Persoalan apa? Begini, Sri Baginda. Kami mendengar berita dari Rekean Semaranata bahwa pihak para tamu tidak bersedia disambut secara biasa. Maksudnya? Mereka mendesak agar kita menyambut dengan upacara kenegaraan. Apa benar begitu, Paman Semaranata? Benar, Sri Baginda. Oleh karena itu, kita perlu merundingkan dulu untuk mengambil keputusan. Apakah memang perlu menyambut mereka dengan upacara kenegaraan, atau sebaliknya dengan upacara biasa saja? Apa keberatan kita kalau menyambut mereka dengan upacara kenegaraan? Hal itu perlu kita pikirkan masak-masak, Sri Baginda. Karena menyambut calon pengantin dengan upacara kenegaraan bisa membawa akibat yang merugikan nama besar Kerajaan Paduka. Benar, Sri Baginda. Itu bisa diartikan Majapahit takluk di bawah telapak kaki Pajajaran. Mengapa tiba-tiba ada persoalan penyambutan segala? Bukankah ini tidak termasuk perjanjian? Patih Madu yang kuutus melamar ke Pajajaran tidak pernah membicarakan masalah penyambutan. Tapi demikianlah kenyataannya, Sri Baginda. Kalau begitu hal ini perlu diselidiki lebih dulu. Selanjutnya, kita harus mengadakan pembicaraan resmi dengan Dewan Sabta Prabu untuk memutuskannya. Demikianlah yang terbaik, Sri Baginda. Tapi satu hal yang harus diperhatikan. Paman Mada aku beri mandat untuk menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pertentangan yang mengarah pada pertumpahan darah. Aku tak ingin melihat lapangan Bubat dikotori oleh darah. Aku tak ingin melihat calon mempelai wanita dan para pengiringnya kecewa hanya karena salah paham mengenai upacara penyambutan. Ketika aku bergegas turun dari balai pertemuan, mendadak Semaranata mengikuti di belakang. Kami lalu membicarakan sekitar masalah penyambutan itu. Ini jelas ada siasat licik dari seseorang yang ingin mengeruhkan suasana. Dan persoalan penyambutan yang nampaknya sepele ini bisa menjadi gawat, Rekian Mapati. Aku juga berpendapat begitu, Rekian Semaranata. Kalau kita tidak bisa membujuk Raja Pajajaran agar mau disambut dengan upacara biasa, pastilah terjadi ketegangan. Tapi walaupun bagaimana, aku harus mengemban titah Sri Baginda Hayam Wuruk bahwa kita harus menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya tanpa pertumpahan darah. Oh, itu Gajah Enggon berlari-lari kemari. Ada apa, Gajah Enggon? Oh, celaka Tuanku Semata. Celaka. Celaka? Iya. Siapa yang celaka? Apa yang telah terjadi? Lapangan Bubat diserbu. Lapangan Bubat diserang, Tuanku. Bicaralah yang jelas, Gajah Enggon. Siapa yang telah menyerbu lapangan Bubat? Hamba waktu itu sedang memeriksa jamuan makanan bala tentara pengiring yang berkemah di tepi lapangan. Seperti yang Tuanku Semaranata perintahkan. Lalu? Lalu mendadak, dari sebelah timur lapangan Bubat menghambur kurang lebih 200 pasukan berkuda. Mereka langsung menyerang para prajurit yang tengah istirahat sambil makan dan minum, Tuanku. Siapa yang memimpin pasukan penyerang itu, Gajah Enggon? Hamba melihat Raja Wengker berada di tengah-tengah pasukan penyerang itu. Nah,
Ini rupanya akal licik itu, Rekyan Mapati. Kita harus segera bertindak. Baiklah. Siapkan 200 lagi pasukan andalan Gajanggon. Aku tunggu di pintu alun-alun sebelah barat. Kami segera berangkat ke lapangan Bubat. Gajah Enggon memimpin pasukan berkuda pilihan, sementara aku dan Rekyan Smaranata berkuda di belakang. Kami tak akan bertindak gegabah. Kami ingin tahu lebih dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sungguh-sungguh tak menyangka bahwa ada sekelompok orang yang sengaja ingin mencemarkan nama baik Raja Majapahit. Apakah kita akan ikut terlibat dalam pertempuran ini, tuanku? Tunggu dulu, Gajah Enggon. Jangan gegabah. Kita lihat dulu perkembangannya. Tapi pasukan Majapahit mulai terdesak. Pasukan Pajajaran bertempur habis-habisan. Mereka agaknya sudah tidak mungkin lagi dibuat menyerah, tuanku. Lihat, bahkan banyak pasukan Majapahit yang terluka. Bagaimana, Rekyan Smaranata? Agaknya Rekyan Mapati harus segera mengambil alih pertempuran ini. Orang-orang Pajajaran ternyata cukup tangguh di medan perang. Mungkin mereka merasa sakit hati karena dikhianati. Ya, pengkhianat itu harus ditangkap dan dihukum mati. Itu urusan nanti, Rekyan Mapati. Sekarang ini, Rekyan Mapati harus beredakan pertempuran untuk kemudian persoalan bisa dilanjutkan ke balai pertemuan agung. Aku ragu-ragu. Apakah prajurit-prajurit Pajajaran itu akan mau meletakkan senjata? Agaknya ini menyangkut masalah harga diri sebuah negara. Lalu bagaimana? Apakah kita hanya akan tinggal diam di sini, menunggu sampai prajurit-prajurit Majapahit yang tolol itu jatuh menjadi korban pembantaian? Kalau begitu baiklah. Aku terpaksa bertindak demi menjaga nama baik negara. Gajah Enggon, Ya, tuanku. bawalah 100 orang untuk menyergap dari arah selatan. Sementara aku akan memimpin 100 orang dari arah utara. Baik, tuanku. Rekyan Smaranata sebaiknya kembali ke istana untuk melaporkan peristiwa ini ke hadapan Sri Baginda. Baik, Rekyan Mapati. Pasukan Pajajaran agak gugup begitu melihat kehadiran kami. Tapi mereka memang prajurit-prajurit pemberani. Mereka tidak gentar menghadapi maut demi menjunjung nama baik negara dan rajanya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan menjadi berbalik. Prajurit-prajurit Majapahit berhasil menguasai arena peperangan. Kami terus merangsek, dan berkat pengalaman bertempur di berbagai penjuru dunia, maka prajurit-prajurit Pajajaran berhasil kami buat kocar kacir. Tapi apa yang kami saksikan setelah itu adalah benar-benar sangat mengharukan. Tuanku, lihat tuanku. Mereka telah terkacir. Mereka telah kalah. Tapi tidak satu pun sudi menyerah. Apa yang harus kami lakukan, tuanku? Apakah kami harus membunuh semuanya? Kalau mereka masih melawan, tidak juga mau menyerah, apa boleh buat Gajah Enggon? Di medan laga, seorang prajurit hanya ada 2 pilihan: dibunuh atau membunuh. Dan apa yang kusaksikan setelah peperangan berakhir adalah sebuah pemandangan yang mengerikan, sekaligus memilukan. Mayat-mayat bergelimpangan.
darah menggenang di atas rumputan. Aku memang seorang prajurit. Aku dilahirkan sebagai prajurit. Telah puluhan kali aku terlibat dalam pertempuran besar di seluruh kawasan Nusantara ini. Tapi melihat apa yang terjadi di lapangan Bubat, hatiku benar-benar bagaikan diiris sembilu. Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Segera aku berlari ke arah tenda Raja Pajajaran yang masih terpancang di tengah lapangan. Tapi apa yang kusaksikan di dalam tenda justru semakin menambah kepedihan hatiku. Di atas pembaringannya, Raja Pajajaran terlentang dengan sebuah tusukan keris pusaka di dadanya. Demikian pula permaisurinya, tergeletak di sampingnya dengan sebuah luka di tubuhnya. Dan bagaimana dengan Putri Citrasmi, dia Purana Pitaloka? Oh, hatiku serasa mau menjerit melihat putri cantik jelita itu terkapar di atas permadani yang berlumuran darah. Seumur hidup baru kusaksikan pemandangan yang memilukan hati seperti ini. Aku benar-benar merasa terpukul. Tapi aku juga merasa jijik dan muak pada mereka, orang-orang Majapahit sendiri, teman-teman sendiri yang telah mencetuskan peristiwa berdarah ini. Aku tahu, pasti orang-orang akan menumpahkan seluruh kesalahan di atas pundak Gajah Mada. Mereka pasti berpendapat bahwa peristiwa Bubat adalah gagasan murni Gajah Mada dengan tujuan menaklukkan kerajaan Pajajaran. Tapi, ya, terserahlah. Kenyataan memang bisa saja diputarbalikkan. Tapi sejarah nanti yang akan tampil sebagai pemenangnya. Ya, begitulah anakku. Kau boleh percaya, boleh tidak, apa yang telah kupaparkan tadi. Tapi setidaknya kau mempunyai sudut pandangan lain atas peristiwa Perang Bubat yang telah menyebabkan kematian ayah bunda serta kakak kandungmu. Tidak, aku tidak percaya. Dengan pandangan berapi-api, Dyah Mustika Perwita bangkit sambil mencabut pedangnya. Sementara itu, Gajah Mada masih tetap duduk dengan tenang di kursinya. Aku tidak percaya semua yang kau katakan tadi. Aku tahu, Gajah Mada adalah orang yang pandai sekali berkata-kata. Anakku, kau mempunyai hak untuk percaya ataupun tidak percaya. Tapi aku pun mempunyai hak untuk menjelaskan apa yang terjadi sesuai dengan pengalaman kami. Bagaimanapun juga, kau tetap kuanggap sebagai penyebab kematian ayah bunda serta kakak kandungku. Dan untuk itu, aku sengaja datang demi membalas dendam. Jadi kau datang untuk membunuh aku? Ya. Begitu? Ya. Kau harus mati di tanganku. Gajah Mada harus mati di tangan Dyah Mustika Perwita. Bukankah hutang pati dibayar pati? Benar anakku. Kita memang harus membayar semua hutang kita pada orang lain. Dan kalau memang kau tetap menganggap diriku yang bersalah, silahkan. Hayo, cabutlah senjatamu Gajah Mada. Kita selesaikan urusan kita yang sudah sekian lama tertunda. Tidak anakku. Tidak? Apa maksudmu? Kalau kau masih penasaran dan tetap mau membunuh aku, cepat lakukan. Tapi aku tidak akan mencabut senjataku. Aku merasa tidak pantas bertempur denganmu, anakku.
Karena aku hanya seorang wanita? Ternyata kau pun menyimpan juga segumpal kesombongan. Bukan, anakku. Bukan karena itu. Justru aku sangat kagum melihat keberanianmu. Tentulah kau mempunyai leluhur para pendekar yang gagah berani. Sekalipun wanita, kau tidak gentar memasuki ruangan ini seorang diri. Tapi untuk melayani nafsu balas dendammu, aku tidak bisa, anakku. Mengapa tidak bisa? Ketahuilah, anakku. Setiap memandang wajahmu, aku selalu teringat pada Putri Citrasmi. Aku selalu teringat betapa wajah yang cantik, anggun, dan tak berdosa itu akhirnya tergeletak berlumuran darah. Hatiku menjadi sangat sedih. Dia, Pitaloka, ibarat sekuntum bunga yang tengah mekar dengan indahnya, tapi mendadak terkulai layu akibat tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab, yang telah memperkosa, merenggut bunga itu dari tangkainya. Sudah. Jangan banyak bicara. Aku bosan mendengar nada-nada bicaramu. Ketahuilah, walaupun bagaimana, rasa dendamku ini tidak bakal bisa kau lunturkan dengan sejumlah kata-kata. Kalau kau memang tidak mau mencabut senjata, nah, itu lebih baik. Aku akan tetap membunuh Gajah Mada dengan atau tanpa perlawanan. Tuan Putri Lukita Wardani dan Tuan Putri Galuhwati. Kami datang untuk mencari Ayahanda Rangga Permana. Apakah beliau berada di sini? Tidak, Tuan Putri. Aku mendengar berita bahwa Eyang Mada di sini, di rumah kepala desa. Kalau Tuanku Rekyan Mapati memang ada di sini. Kalau begitu, ayo Galuhwati, kita menemui Eyang Mada saja. Mari, Yunda. Tunggu Tuan Putri, tunggu. Ada apa, Paman Smaranata? Tadi Tuanku Rekyan Mapati berpesan agar beliau jangan diganggu. Beliau sedang menerima tamu. Tamu? Iya. Aneh. Malam-malam begini ada tamu menghadap Eyang. Memang tamu yang aneh, Tuan Putri. Dia bukan tamu biasa. Bayangkan saja. Dia masuk ke ruangan Rekyan Mapati dari atas bubungan rumah. Oh, kalau begitu, tamu itu pasti bermaksud jahat. Mengapa Paman Semranata membiarkan saja? Mengapa tidak menyuruh prajurit jaga untuk menangkapnya? Paman sudah memperingatkan. Tapi agaknya Tuanku Rekyan Mapati mempunyai pertimbangan lain. Jadi, ya, terpaksa kami semua menunggu sambil bersiap siaga. Memang hanya demikian perintah Tuanku Rekyan Mapati. Beliau sendiri yang akan menghadapi tamu tidak diundang itu. Hatiku jadi tidak enak, Galuhwati. Aku juga, Yunda. Jangan-jangan Eyang Mada mendapat celaka. Mari kita lihat. Paman Smaranata, Paman tunggu saja di sini. Tapi Tuan Putri, nanti kalau ada pertanyaan... Biarlah, aku yang akan menjawab kalau Eyang Mada bertanya tentang segala sesuatunya. Ayo Galuhwati. Mari Yunda Lukita Wardani. Kau ingin pamer kesaktian di depanku rupanya. Kau memang sakti Mandraguna. Kau memang dikjaya. Tidak mempan senjata tajam. Tidak mengherankan kalau namamu menjulang tinggi di atas Majapahit. Apakah kau masih belum puas, anakku? Baiklah, kau yang menang dalam pertarungan hidup mati ini. Kaulah yang menang. Ayahanda, Ibunda, Yunda Pitaloka, maafkan aku. Maafkan dia Mustika Perwita ini. Aku adalah anak yang tidak mampu menjunjung tinggi martabat keluarga. Aku menyesal sekali. Terpaksa tidak bisa membalaskan sakit hati Ayahanda, Ibunda dan Yunda. Aku tahu, tentu hal ini akan membuat Ayahanda,
Ibunda dan Yunda kecewa. Aku memang anak yang tidak tahu diri. Aku anak yang tidak ada gunanya hidup lagi di dunia ini. Gajah Mada, kalau aku tidak bisa membunuhmu sekarang ini, bukan berarti aku akan menyerah begitu saja di tanganmu. Lihat, aku putri keturunan kerajaan Pajajaran, pantang bertekuk lutut di hadapan musuh-musuhnya. Mapati Gajah Mada terkejut. Tangan Dyah Mustika Perwita sudah terangkat tinggi, dan ujung pedang itu tepat mengarah ke jantungnya sendiri. Maka secepat kilat, Mapatih Gajah Mada menyambar tangan gadis di depannya. Lepaskan! Lepaskan tanganku! Jangan, anakku. Kumohon, jangan lakukan itu, anakku. Lepaskan! Lebih baik aku mati daripada hidup menanggung kecewaan. Lepaskan! Lepaskan dadaku! Ada apa, Eyang? Apa yang terjadi, Eyang? Oh, bukankah kau putri kerajaan Pajajaran itu? Apa yang kau lakukan terhadap Eyang Mada? Kau ingin membunuhnya? Ya, aku mau membunuh Gajah Mada. Apa kau sudah tidak waras lagi? Apa kau tidak tahu siapa Gajah Mada itu? Aku tahu, dia adalah orang sakti. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.